Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam positif, sehat dan bahagia. Seperti biasa di pagi hari sebelum kegiatan yang lain, saya sempatkan untuk bertemu Anda, untuk menyapa Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang spesial atau hari yang lebih baik dari hari kemarin tentunya. Anda diberikan kesehatan, dimudahkan atau dilancarkan segala urusan, dan semoga berlimpah rezeki halal. Amin. Hari ini saya akan berbagi tentang beberapa pertanyaan yang seringkali ditanyakan kepada kami di layanan Gria Hipnoterapi MPC. Jadi saya bicara tentang masih temanya adalah Gria Hipnoterapi MPC. Jadi mungkin di Anda yang baru pertama melihat channel ini, Anda bisa lihat di video lain tentang apa Gria Hipnoterapi MPC. Jadi Gria Hipnoterapi MPC itu layanan hipnoterapi yang ada di Kabupaten Brebes. Kami sudah mulai menyelenggarakan kegiatan, sudah mulai berkegiatan sejak tahun 2012. Wah, lama pastinya. Hanya saja proses secara profesional tentunya pemerintah baru mulai melakukan penataan beberapa tahun belakangan ini. Oke, pertanyaan yang sering muncul adalah, Pak, gimana sih caranya kalau saya mau menggunakan layanan hipnoterapi? Apakah bisa diundang atau tidak? Terus beberapa pertanyaan lagi, saya harus gimana nih? Apa datang, daftar, atau gimana? Ini yang sering kali bertanya begitu. Jadi termasuk tadi malam, jadi ada sampai jam berapa saya komunikasi. Jadi kesimpulannya gini, karena hipnoterapi itu berbasis komunikasi atau berbasis komunikasi itu yang ngobrol, ngomong. Tentunya butuh waktu yang tidak sebentar. Mungkin berbeda ketika Anda datang ke fasilitas kesehatan lain, mungkin bisa dengan cepat datang berapa menit selesai. Jadi di hipnoterapi itu, kalau menurut Permenkes nomor 61 tahun 2016, itu masuk dalam rumpun keterampilan olah pikir. Jadi fokusnya memang gangguan pikiran, gangguan perilaku, dan mental. Tentunya di dalamnya ada banyak beberapa keluhan-keluhan atau persoalan-persoalan yang terkait dengan terganggunya pola pikir, terganggunya perilaku seseorang, emosi meledak-ledak, dan lain sebagainya. Nah, maka tiap hari kami itu hanya melayani terbatas, nggak bisa banyak klien yang bisa ditangani. Jadi saya tegaskan, setiap orang yang datang ke tempat kami itu bukan pasien, karena saya bukan dokter, dan tidak memberikan obat. Tidak memberikan obat, tidak melakukan intervensi atau tindakan invasif. Jadi murni pure berbasis komunikasi. Jangan berharap obat, karena tidak dikasih obat. Jamu juga tidak, kebetulan di tempat kami tidak, karena memang kami fokus pada layanan terapi olah pikir. Nah, saya lanjutkan bagaimana cara menggunakannya. Pertama, Anda bisa menghubungi kami. Ada di deskripsi atau di bio, atau cari di Google banyak. Gria Hipnoterapi atau informasi di internet. Gria Hipnoterapi MPC. Di situ ada kontak yang bisa dihubungi. Anda bisa menghubungi di sana. Berkomunikasi dulu untuk minta informasi sederhana. Apa sih tahapan yang harus dilakukan oleh calon atau oleh masyarakat ketika ingin menggunakan layanan ini. Yang kedua, Anda melakukan pendaftaran. Anda daftar, memberikan identitas sederhana terkait dengan yang dibutuhkan kami untuk melakukan pendataan. Setelah itu Anda boleh untuk mengajukan membuat janji temu atau janji bertemu dengan kami. Kalau memang terpaksa, ada beberapa pilihan, ada yang memang posisinya di luar kota, di luar pulau. Bisa nggak kalau saya tidak harus ketemu dulu, atau saya mau online dulu, bisa nggak? Bisa. Jadi bisa, kalau mau online dulu bisa. Anda daftarnya online ataupun offline. Nah,
Sesi yang pertama kali itu namanya sesinya praterapi. Sesi praterapi adalah sesi awal ketika Anda konsultasi awal. Jadi waktu awal berkomunikasi, minta arahan itu sifatnya hanya terbatas. Apa sih, bagaimana sih SOP-nya, bagaimana sih prosedurnya layanan di hipnoterapi Brebes ini atau di Gria Hipnoterapi MPC ini. Setelah Anda udah paham, Anda boleh daftar untuk ambil sesi praterapi. Praterapi adalah sesi konsultasi awal. Jadi kenapa? Karena masyarakat kita masih banyak yang mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup tentang layanan hipnoterapi. Jadi ada banyak persepsi yang masih belum tepat terkait dengan bagaimana mekanisme dan cara hipnoterapi. Sesi praterapi ini kurang lebih 120 menit, 2 jam. Anda akan bertemu dengan saya baik lewat luring atau daring, online atau offline. Kami akan menjelaskan tentang satu, adalah tentang pikiran. Bagaimana rahasia pikiran, bagaimana mekanisme cara kerja pikiran, bagaimana pikiran menangkap informasi dari luar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Dari yang kita indera ini, masuk ke dalam pikiran, direkam, masuk ke dalam pikiran sadar kita, dianalisis, dikritisi, dipertanyakan, sampai dia tembus filter atau critical area, dia masuk ke pikiran bawah sadar sehingga menjadi respon. Jadi misal orang lihat kecoa terus dia responnya, setiap orang punya data yang berbeda-beda. Dia lompat, teriak, dia malah marah, dipukul. Itu dibahas kita. Karena apa? Dari respon perilaku seseorang atas informasi yang masuk diproses sama pikiran, kalau itu berulang-ulang akan menjadi sebuah perilaku. Ketika informasi itu negatif atau perilakunya negatif, maka seringkali itu yang menjadi gangguan seseorang, baik gak bisa tidur, baik was-was, cemas, panik, gelisah, dan lain sebagainya. Jadi ada informasi yang masuk dalam pikiran yang tidak dalam kuasanya masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan itu negatif. Maka mau dikasih masukan, dikasih saran, yang sabar apa, kan nggak ngerti. Kamu nggak pernah merasakan sih, kan gitu. Jadi informasi kalau sudah masuk dalam pikiran bawah sadar itu udah kekunci. Maka mau dikasih masukan apapun, saran apapun, dengan konsep penjelasan apapun, seseorang yang mengalami gangguan tidak mudah untuk merubah atau diubah dengan sederhana. Maka dijelaskan di sesi praterapi. Kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana hipnoterapi. Jadi banyak orang ngertinya hipnoterapi tidur ceplek, terus kasih sugesti selesai. Tidak, tentu berbeda. Jadi ada hal yang berbeda antara hipnosis di lapangan, di televisi, di pertunjukan, atau stage hipnosis, hipnotis panggung, hiburan, dengan konsep hipnoterapi atau pengaplikasian hipnosis untuk kepentingan terapi tentu berbeda. Jadi ada banyak hal yang perlu dipertegas, perjelas batasan, bagaimana sebenarnya hipnoterapi, bagaimana cara kerja hipnosis, bagaimana prosesnya hipnoterapi, kenapa hipnoterapi digunakan untuk kepentingan membantu orang-orang dengan gangguan pikiran, gangguan perilaku, ataupun gangguan mental. Kami akan memberikan edukasi pemahaman itu dan berdiskusi bersama tentunya. Dan sedikit mengulas tentang bagaimana mekanisme perwujudan, mekanisme sesuatu yang tidak terlihat. Ini bukan gaib, tapi ini bicara tentang bagaimana getaran seseorang mempengaruhi realita, bagaimana vibrasi seseorang, bagaimana dari sisi pemahaman-pemahaman yang klien pahami. Artinya tentunya klien punya value, nilai-nilai keyakinan, belief value, sesuatu yang dia yakini, maka kita akan berdiskusi dan bedah
bersama dilanjutkan dari beberapa bahasan edukasi awal adalah kita akan melakukan asesmen awal, kita akan melakukan konsultasi awal atau intake interview. Apa sih sebenarnya yang dialami Anda? Apa sih yang dialami klien? Dari situ akan kita bersama diskusikan. Ingat, bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari siapa biang keroknya. Tapi kita mencoba untuk melihat secara jeli, logis, menggunakan analisis. Apakah mekanisme pikiran, pengetahuan tentang hipnoterapi, dan persoalan yang dialami klien itu ada hubungan yang kuat, korelasinya kuat untuk bisa membantu apakah hipnoterapi menjadi efektif atau tidak efektif, apakah mana dicari solusi yang terbaik untuk klien menuju outcome yang dia inginkan. Jadi teman-teman perlu diketahui, hipnoterapi bukan terapi magic, bukan terapi ajaib, bukan terapi sihir. Anda datang, ditiup, ditepuk, ceplek, terus sembuh, tidak. Jadi ada proses panjang, ada proses yang tidak sederhana. Bagaimana seorang terapis, seorang hipnoterapis adalah membangun koneksi, hubungan yang kuat dalam bawah sadar sehingga bisa memandu, menjadi navigator bagi klien untuk menuju kemana outcome yang dia inginkan. Tentunya insya Allah ini ilmiah. Jadi video ini bagian dari edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana layanan hipnoterapi yang terkait dengan saat ini masih banyak masyarakat yang seringkali tidak memahami secara benar atau tidak memahami secara tepat, masih diasumsikan sebagai bagian-bagian dari hal-hal yang supranatural atau yang klinik. Walaupun boleh saja Anda berasumsi, berpendapat, atau memiliki keyakinan bahwa yang dilakukan oleh praktisi-praktisi menggunakan hal-hal yang Anda pikirkan. Terima kasih, selamat pagi, semoga bermanfaat, salam positif, sehat, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.